kita harus hati-hati terhadap sama dia. Diinginkan oleh Tuhan melalui pertemuan ini. Tadi Pendeta Rosa, terima kasih Pendeta Rosa sudah menyampaikan mudah-mudahan atau mungkin, tapi saya tidak mengatakan memang Tuhan menginginkan sesuatu supaya mengizinkan sesuatu supaya ada kesempatan bagi Bapak Ibu dan saya ketemu di sini dan ingat kita punya tanggung jawab besar. Maksud saya oleh kita mengevaluasi dengan jemaat, bagaimana saling mengampuni, bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana berbicara secara santun. Makanya supaya tidak kita saling merangkul dan memberikan contoh dan teladan kepada apa pertemuan yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi saya sangat yakin bahwa pertemuan ini dikehendaki oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Hanya itu saya. Bapak Ketua Umum Tugas Kerjaan yang kami berikan sebenarnya. Sambutan yang berikut kami berikan kepada Dewan Pertimbangan Sumber Gereja Reformasi. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PPMS GTF bersama dengan jajarannya, Bapak-bapak dari Dewan Pertimbangan Sinode, Pak Badan Kemendesak Perbendaharaan Sinode, Bapak Ibu Ketua BPMK, Ketua BPMJ, Gereja Toraja Mamasa, Ketua kategorial, dan semua yang hadir yang dapat kami sapa satu persatu. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh bertemu dengan selamat sesuai dengan jadwal undangan yang kita terima bersama di tempat ini di Pusat Sinode Gereja Toraja Mamasa. Dan sebelum saya melanjutkan ini, saya baru ingat juga, saya menyatakan rasa empati yang mendalam kepada saudara sejawat kita, Bapak Pendeta Yusuf Atta, yang mengalami duka cita yang mendalam dengan sebagainya orang tua kekasih beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu sekalian, jadi kami berdiri di sini sebagai Dewan Pertimbangan Sinode. Sebenarnya kami ada 3 orang. Saya kasih tahu terima kasih dan Pak Edi, salah satu dari Bapak yang menyampaikan sambutan. Tapi beliau katakan apa yang menyampaikannya karena secara struktural Anda adalah ketua. Saya katakan ya kalau Bapak-bapak yang sudah menyatakan itu tidak bisa lagi yang ada di tempat yang gagal karena ini adalah sebuah pekerjaan atau pekerjaan pelayanan. Jadi apa yang ingin kami sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, tentu tidak banyak karena mengingat waktu kita yang terbatas, apalagi jumlah kita yang banyak, yang tentu semua datang untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Meskipun tidak perlu juga harus semua berbicara, kalau apa yang sudah disampaikan teman kita itu sudah sama. Kami hanya mau tolak saja dari apa yang ada di depan kita ini. Kita bertemu sebagai gereja. Karena di puncak dari kalimat kita di depan ini adalah Gereja Toraja Mamasa. Berarti mengingatkan kita pertemuan ini adalah pertemuan gereja. Oleh karena itu dia harus berlangsung dalam terang gerejawi sebagai Kristus adalah Tuhan. Dalam sebuah dialog, saya kira semua yang hadir di sini paling kurang adalah sarjana, dan kita tahu bersama bahwa dialog itu artinya sebuah percakapan dua arah secara timbal balik, bukan monolog. Artinya kita akan berinteraksi dalam percakapan yang gerejawi, saling mendengar, saling
mengatakan sesuatu, saling menerima dan saling memberi demi kebaikan bersama. Saya kira ini yang kita mencapai dari pertemuan. Untuk apa? Juga ada di depan kita dalam rangka mengkonsolidasikan pelayanan kita. Jadi karena kita ini gereja yang menjalani satu tugas pelayanan, tentu kesolidan kita, soliditas kita itu sangat penting. Dan itu yang termuat dalam kata-kata kita mengenai visi-visi kita, yaitu kriteria utuh. Tidak bisa kita utuh kalau kita tidak solid. Mulai dari para warga jemaat, pengurus-pengurus, dan semua pemimpin di segala lingkup kerja kita, jemaat, kelas dan sinode. Itulah yang kita hendak capai bersama. Dan sebentar ini hamba-hamba Tuhan dari BPMS akan melakukan klarifikasi, memperjelas apa yang selama ini kita alami bersama supaya terang dan jelas. Kalau kita berdialog di dalamnya, tidak ada lagi yang tersembunyi di antara kita. Makanya kita berdialog, kita terbuka satu dengan yang lain. Kita terbuka satu dengan yang lain. Dan ada yang tidak jelas kita perjelas supaya kita pulang dengan penjelasan. Saya kira itu yang kita capai supaya kita tidak terkutak-katik dengan masalah di depan kita, tetapi kita maju ke langkah membawa GPM sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ada khotbah tadi, ada sambutan kedua. Ini juga yang ingin kami sampaikan, banyak hal yang ingin disampaikan, tapi tentu kita semua percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam gerejanya untuk membawa kebaikan-kebaikan kepada kita sekalian. Kita akan berdialog dan kita mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin tidak jelas selama ini supaya menjadi ke depan lebih jelas. Mungkin ada hal yang perlu kita evaluasi meskipun kita diberi arahan bahwa ini bukan tempat pengambilan keputusan, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita perjelas sehingga kita pulang dengan segala sukacita dan menolong jemaat kita yang sedang dalam kebingungan dan berbagai kata-kata sekarang. Itu yang ingin kami sampaikan dari Dewan Pertimbangan Sinode. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami kembalikan kepada Bapak Seko, Wakil Sekretaris dan jawaban banyak. Terima kasih. Salam. Sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Pimpinan Sinode Gereja Masa yang menyampaikan pertanyaan yang kita sekaligus supaya kita paham bagaimana kita jalan bersama ini. Kita masuk ke acara berikut yaitu cara pendekatan. Informasi tentang konsultasi dengan kegiatan pada memasak, karena kami mengharapkan semua pengurus PPMS kita mengambil tempat di depan. Ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam acara percakapan dialog dan informasi dalam rangka konsultasi dengan Gereja Raja Mamasa. Karena itu kami mengharapkan seluruh BPMS kita untuk duduk di depan. Percakapan ini akan dipandu langsung oleh BPMS kita. Karena kalau kita di sini kan kita hadir hadap-hadapan. Sebenarnya untuk ide kami rapat tanggal 20 bersama seluruh TPS, BPS, Biro dan Ketua Kategorial, TPS dan PP. Tapi karena TPS ini adalah penasihat kita semua, TPS lalu diberi kesempatan kepada peserta untuk
berbicara, menyampaikan isi hatinya. Karena yang akan menyampaikan klarifikasi adalah Pak Ketum dan Pak Sekum, akan tambahkan, maka diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Ketua 1 BPSPT. Itu saya kasih kesempatan. Terima kasih. Segenap hamba Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, lebih baik kita akan melanjutkan kebersamaan ini dengan memberikan kesempatan kepada Ketua Umum BPS GTN menyampaikan beberapa informasi ataupun juga klarifikasi, selanjutnya oleh Pak Sekretaris Umum BPS GTN. Dengan hormat saya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapak Ibu, penting sekali untuk mendengarkan dan menyimak apa yang saya akan sampaikan, apa yang saya akan uraikan, karena ini akan menjadi menurut saya ini menjadi sumber penyelesaian persoalan kita. Percakapan gerejawi, informasi, klarifikasi, dialog gerejawi dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi koordinasi GTN, BPK, BPS, BPK, dan BPMJ, dan bersama dengan orang-orang tua. Kejadian 50 ayat 20. Memang kami telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amsal 15 ayat 1-7. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa yang memindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Pengantar inspirasi visi GTN. Gereja kita memiliki misi agung, mulia, dan sangat luas implikasinya, utuh, mandiri, dan misioner. Jaga keutuhan, upayakan kemandirian, dan jadi pelaku misi Allah di dunia. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga dan mengupayakan keutuhan, mulai dari pemimpin, pendeta, penatua diaken, lingkup, sinode, klasis, hingga jemaat. Dan kita semua harus jadi contoh dan menjadi ujung tombak. Itu sebabnya dengan dan melalui persoalan yang sedang kita hadapi, kita semua dikumpulkan oleh Tuhan pemilik gereja ini, bertemu dalam suasana kasih, persaudaraan, kekeluargaan yang didorong oleh situasi dan kondisi darurat gerejawi yang Tuhan izinkan sedang terjadi sebagai ujian dan tantangan kepemimpinan dan pelayanan kita lebih kuat, lebih solid ke depan. Karena itu pertemuan ini teramat sangat penting, melampaui bukan melanggar batas-batas aturan normatif yang ada. Kita juga semua bertanggung jawab sebagai pimpinan rohani gerejawi di jemaat klasis hingga sinode, menjadi pelaku misi Allah di dunia tempat kita masing-masing, melayani dan bersaksi baik secara verbal, melalui sikap dan tindakan kita yang terkontrol dan matang
khususnya melalui sikap, Ya. respon dan tindakan kita terhadap Oh, di media edit sosial, piano ya. khususnya Facebook, Dengan piano dari WA, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Khusus untuk masalah yang sedang menyeret dan menguji kekuatan gereja kita, GTM, gereja yang Tuhan percayakan kepada kita semua, mau tidak mau, diakui atau tidak akui, sangat terkait dengan masalah penggantian PJ Bupati Mamasa. Khususnya saudara kekasih kita, warga kita, Bapak Penatua Dr. Yakub Solo, yang sesungguhnya bukan urusan gereja, tetapi adalah urusan pemerintah pusat. Namun kita semua tanpa sadar telah ditarik ke ranah yang bukan wilayah tanggung jawab kita. Tentu kita tidak serta-merta mempersoalkan atau mempersalahkan kondisi ini, karena kita tidak dapat dilepaskan dan terlepas dari lingkaran kepentingan politis. Karena kita di pusat pemerintahan, warga kita kurang lebih 75% di Kabupaten Mamasa, sehingga mayoritas politisi di daerah kita juga adalah warga GTM yang tentu tidak bisa dilepaskan dari gereja ini. Supaya Bapak Ibu mempunyai wawasan bahwa inilah situasi dan kondisi kita. Inilah yang membuat dan telah menimbulkan kekisruhan dan konflik yang sangat masif di kalangan masyarakat warga kita, yang mayoritas adalah warga GTM, berimbas ke jemaat-jemaat kita, bahkan yang paling fatal dan tak terhindarkan, situasi ini telah dimanfaatkan oleh iblis untuk mengobok-obok gereja, terutama melalui kejahatan media sosial. Titik persoalannya adalah adanya kecurigaan bagi yang masih curiga, dugaan bagi yang masih menduga, tuduhan bagi yang sudah menuduh, penghakiman bagi yang sudah menghakimi, memfitnah bagi yang sudah memfitnah, bahwa lembaga GTM dengan alasan logis tertentu dan khususnya ketua umum PPMS GTM yang terlibat jahat di dalam proses penggantian PJ Bupati Mamasa, Bapak Dr. Yakub Solo, bahkan dianggap berada di balik 47 tanda tangan petisi pendeta, baik yang mendukung maupun tanda tangan dengan surat yang dipalsukan. Saya katakan alasan logis. Mengapa? Karena orang hanya mengatakan pendeta-pendeta itu ada di bawah tanggung jawab PPMS. Dan juga logis, karena mohon maaf, kan ada yang mengatakan bahwa salah satu tanda tangan di dalam adalah unsur PPMS. Karena itu berikut ini setidaknya ada 3 rentetan persoalan yang terkait dan saling berlawanan yang telah membuat lembaga besar kita ini GTM sedang diuji, diobok-obok, ingin dipecah belah oleh berbagai pihak dengan berbagai motivasi, baik warga GTM sendiri maupun non GTM di dalam dan di luar Kabupaten Mamasa, terutama melalui media sosial yang menimbulkan rasa kebencian, iri hati, kepentingan politik fanatis ke kelompok, mulai dari pusat hingga ke daerah dan Kabupaten Mamasa. Rentetan ketiga persoalan tersebut adalah sebagai berikut teknik sekali. Karena yang mesti bermasalah, 1. Tuduhan fitnahan penghakiman yang sangat masif, jahat dan keji, tidak berkemanusiaan, apalagi terjadi, terutama oleh dan melalui media sosial tentang keterlibatan ketua umum PPMS kita dalam proses penggantian PJ Bupati Mamasa. 2. Rentetan kedua, adanya dugaan tuduhan fitnahan dan keterlibatan BPMS secara lembaga dengan munculnya tanda tangan petisi 47 orang pendeta dengan alasan yang cukup logis seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendeta-pendeta tersebut adalah bagian dari lembaga GTM dan karena adanya tanda tangan pengurus GTM salah satunya di kami. 3. Rentetan yang paling terakhir, dan ini yang mulai menunjukkan persoalan, munculnya ke permukaan tanda tangan petisi 47 orang pendeta GTM dengan kop surat PMKI dengan judul petisi pendeta-pendeta GTM mencabut dukungan kepada Dr. Yakub Solo SH MPD sebagai PJ Bupati Mamasa periode 2023-2024. Saya tulis seperti yang beredar, karena saya juga kan baru mendapatkan
Inilah ketiga rentetan persoalan yang membuat Bapak Ibu ada di sini, atau yang membuat Tuhan mengumpulkan kita di sini. Saya harus menjelaskan informasi kronologis latar belakang masalah secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Hal berikut ini merupakan latar belakang munculnya masalah karena konon sebagai pendorong kuat atau alasan kuat munculnya kelompok pendeta-pendeta yang menamakan diri kelompok 9 membentuk kelompok itu atau petisi. Ini penting karena supaya fair bahwa ada juga yang kemudian menjadi alasan teman-teman untuk membuat kelompok itu diungkapkan di sini supaya Bapak Ibu sudah tahu. Dimulai dengan pencalonan PDIP Mamasa di mana dari Kabupaten Mamasa terdiri dari 5 calon. Itu sangat penting. Jangan ada bicara soal karena kita di pemerintahan, kita di lingkup pemerintahan. Di sini banyak mantan-mantan pemerintah kita. Jadi harus berbicara soal itu. Saya ulangi, dimulai dari pencalonan PDIP Mamasa, di mana dari Kabupaten Mamasa terdiri dari 5 calon PDIP Pati, yakni Bapak Syukur Badawi, Sekda Mamasa, Bapak Dr. Yakusolun warga GDE, Bapak Ardiansa mantan Sekda Mamasa, Bapak Kombes Andarias dari GKSP, dan Bapak Habibie. Tahu sekali. Sebagai pimpinan lembaga, saya juga berusaha mencari informasi tentang proses pencalonan PDIP Pati. Itu tidak salah. Data dari PDIP Pati adalah bisa. Siapa yang mengusulkan dan siapa yang berotoritas menentukan. Akhirnya saya tahu persis informasi tersebut, masih ada baiknya, ada beberapa yang saya kasih, ya, bahwa untuk penentuan BC Pati murni adalah penempatan dari pusat, dalam hal ini Presiden, berdasarkan usulan DPRD Kabupaten, Gubernur, Mendagri, dan terakhir oleh Presiden. Itu peraturan yang baru. Jadi saya dapat informasi itu. Meskipun demikian, melihat komposisi calon tentu ada harapan dan kerinduan jika mungkin yang dulu adalah warga kita sendiri. Dalam hal ini, harapan kita tak lain adalah Bapak Yakusolun yang satu-satunya adalah warga GDE. Kita berharap Bapak Dr. Yakusolun sebagai warga GDE, sebagai rekan sepelayanan Ketua Majelis di Mamuju, berkenan meminta dukungan lembaga secara pribadi, setidaknya dengan menelpon atau kalau perlu berkunjung langsung ke kantor untuk mendapatkan surat dukungan layaknya beberapa warga kita yang datang, yang menelpon langsung untuk meminta dukungan lembaga. Rabat misalnya ada Pak Ayi yang dulu calon Pak Kanit, saya langsung bawa suratnya dan ketemu Pak Kanit provinsi, tapi ternyata tidak bisa. Lalu kemudian ada teman-teman calon KPU provinsi, dulu ada Pak Robert Koron, Jogi Rambulan, bahkan Bawaslu, ada tim set yang minta rekomendasi dukungan atau dukungan dari lembaga. Kan kota Alkitab mintalah, maka kami akan diberikan. Jadi itu warga tempat yang tahu butuh dukungan support dari kerja kita kasih. Gak ada telepon, ada langsung, ada yang dimintakan Pak kita tahu tuh, dan ada yang memang dia bahwa kita kasih. Tapi khusus untuk Bapak Penatua Dr. Yakusolun sama sekali tidak pernah meminta dukungan lembaga, baik melalui telepon, WA, apalagi datang berkunjung ke kantor sinode. Namun kami sangat yakin beliau tahu persis bahwa lembaga apapun tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan PDIP Pati. Dan beliau tentu lebih percaya partai pengusung yang mencalonkan dirinya hilang di pusat. Artinya kita sebagai lembaga sama sekali tidak memberikan dukungan apa-apa karena tidak diminta. Ini dari sisi sinode kemarin. Sebagai pimpinan lembaga, hubungan kemitraan dan kerjasama kita selama ini cukup baik dengan Pemda Kabupaten Mamasa. Dari periode berlian waktu, bagus sekali hubungan kita dengan Pemda. Khususnya Bupati Ramdan Badawi
dan Bapak Bupati Batu Setianda, Sekda Benyamin dulu, Sekda Kabupaten Mamasa, syukur. Dan ini sudah menjadi kewajiban lembaga kita dari dulu sejak berdirinya Kabupaten Mamasa. Ya. Sekda Mamasa sebagai salah satu calon yang memang cukup dekat dengan kita. Tak kembali itu ya dia. Cukup dekat dengan kita, ya. Beliau mentanya, beliau hormat sekali ke lembaga. Nah lagi, nah hormat, ada kedekatan emosional. Berarti, betul supaya jelas. Berarti dia orang, Sekda Mamasa sebagai salah satu calon yang memang cukup dekat dengan kita. Beliau mentanya menghormati lembaga kita. Memang beliau minta dukungan meskipun hanya dukungan moral. Lagi ada kita di atas putih. Bukan dukungan resmi lembaga, apalagi dalam bentuk sudah dukungan moral karena kedekatan kemitraan dan emosional adalah hal yang wajar. Supaya Bapak Ibu tahu mengapa seperti itu kondisinya. Ketika ada beberapa teman kita menghadap di BPNS KTM, ada teman-teman di sini. Tepatnya tanggal 7 April 2023, antara lain mengajak BPNS KTM bersikap untuk mendampingi warga yang menuntut haknya kepada pemerintah, mengajak BPNS ikut-ikut dan meminta dukungan untuk pencalonan Bapak Yaakob Solon sebagai calon PJ Mamasa. Memang kita, khususnya saya, tidak terlalu respon. Terbuka tidak ada yang betul-betul. Alasannya sederhana, beliau sendiri tidak pernah meminta untuk didukung secara lembaga, tidak pernah menelpon atau meminta surat dukungan lembaga. Meskipun kita tahu persis bahwa surat dukungan dan lembaga apapun tidak ada pengaruhnya terhadap penempatan PJ Bupati. Lalu kita sampaikan kepada teman-teman untuk tidak perlu terlalu mengurusi PJ Bupati yang hanya 1 tahun, cukup kita serahkan kepada pemerintah pusat, dan kalau mau bersatu kita tunggu tahun 2024 Bupati dan Wakil Bupati. Nah, kita tentukan kemudian ada di tangan jemaat kita. Itu maksudnya. Kita juga gambarkan kepada teman-teman waktu itu peluang-peluang, kekuatan, kelebihan dan kekurangan masing-masing calon yang ada, yang kemudian disikapi oleh teman-teman pendeta yang waktu itu menghadap sebagai dukungan keras Pak Ketua Umum khusus kepada Sekda. Dan kita kasih gambar. Nanti juga ada tambahan dari Pak Seku yang menjelaskan tentang sikap kita waktu itu. Tapi sebenarnya intinya adalah dakwaan terus dia. Biarkan disahkan ke atas karena nanti kita tunggu sampai 2024. Apalagi dia mohon maaf, jujur Bapak Ibu, beliau tidak pernah menelpon, minta. Hal inilah yang katanya menurut pendeta Matius dan pendeta DPM kita memicu dan mendorong teman-teman pendeta berkomplotan dimotori oleh beberapa yang menghadap saat itu, yang menamakan diri kelompok 9 dipimpin oleh kekasih kita saudara pendeta DPM kita dengan semangat berlawanan kepada Ketua BPNS KTM dengan niat yang cukup bagus. Garis bawah saya garis bawahnya, dengan niat yang cukup bagus untuk memperjuangkan karir KTM karena dianggap sesuai dengan amanat sidang tahunan untuk sepakat, ya, dianggap sesuai dengan sidang tahunan. Jadi niat teman-teman ini bagus, artinya waktu secara spiritualitas semangat untuk kita bersatu ini bagus, meskipun melanggar etika moral pendeta. Ya. Lalu kemudian mereka sepakat untuk membuat petisi. Petisi itu dijelaskan oleh biro hukum kita, dikatakan petisi itu perlawanan keras. Saya juga baru tahu. Dengan mengumpulkan tanda tangan pendeta-pendeta yang mau diajak,
masing-masing bertugas menghubungi pendeta-pendeta untuk mendukung pencalonan Bapak Yakub Solo sebagai kader KTM menjadi PJ Bupati Mamasa. Maka terkumpullah tanda tangan pendeta-pendeta KTM yang menyetujui memberikan tanda tangannya. Itu adalah terbatas teman-teman yang ada sekarang. Tapi rohnya adalah karena teman-teman ingin melawan ketua umum yang kelihatan sangat berpihak kepada calon paseka. Kemudian mereka kumpul, komplotan bahkan bikin grup sendiri, lalu membuat petisi tanda tangan. Supaya jelas kronologisnya ya, Bapak Ibu. Tanda tangan petisi 47 pendeta inilah yang kemudian menjadi sumber persoalan ketika mulai beredar di medsos dengan judul petisi pendeta-pendeta yang mencabut dukungan kepada Dr. Yakub Solo SH MPD sebagai pejabat Bupati Mamasa periode 2023 yang ternyata, Bapak Ibu tolong dengarkan baik-baik ini ya, yang ternyata pemanfaatannya dipalsukan oleh saudara kita pendeta DPM kita, ketua petisi, ketua mereka waktu itu, karena kekecewaan secara pribadi menurut pengakuannya bekerjasama dengan saudara Charles Putukarai dan pengurus DPC GKI Mamasa untuk mencabut dukungan kepada PJ Bupati Mamasa Bapak Dr. Yakub Solo. Hal ini sedang berproses di polisi. Akan jelas adakah betul siapa yang akan dibalik semua itu. Inilah sumber polemik yang utama karena adanya keberatan keras pendeta-pendeta yang merasa tanda tangannya dipalsukan pemanfaatannya seolah-olah turut mendukung penggantian PJ Bupati Bapak Yakub Solo. Jadi proses teman-teman jelas protes. Sehingga mulai terjadi persoalan. Menyikapi persoalan ini, DPS, Biro Hukum, Humas, pendeta DPM Andika dan beberapa pendeta anggota petisi nanti akan dijelaskan kepada Pak Wasek. Pada hari Senin tanggal 11 Desember, segera melakukan rapat hingga malam hari dengan menghadirkan secara langsung Bapak DJ Bupati Mamasa waktu itu, Yakub Solo, di mana beliau sendiri ternyata tidak mengakui adanya surat dukungan petisi pendeta terhadap pencalonannya dulu, dan hanya percaya hitam di atas putih petisi pendeta-pendeta untuk menjatuhkannya yang sudah beredar di WA grup. Saya pakai bahasa yang sampaikan menjatuhkan, karena itu yang beredar di medsos. Jadi menjatuhkan Pak Solo katakan pendeta-pendeta dan lain sebagainya. Jadi Pak PJ kita tidak mengakui dulu didukung oleh tanda tangan itu, tapi mengakui bahwa dia dijatuhkan oleh tanda tangan itu, karena dia punya di atas studi. Dugaan dan tuduhan lain dari masyarakat dan jemaat adalah adanya keterlibatan lembaga KTM karena pendeta-pendeta ada di bawah lembaga KTM. Dan ya sekali lagi supaya kita terbuka semua tanda tangan yang tercantum itu. Ya, termasuk ketua klasis. Jadi kalau lembaga yang harus sifat tahu mana kuat, tidak mungkin lembaga tidak terlibat Pak. Lembaga itu membawahi pendeta-pendeta itu bahkan ketua klasis, pemimpin jemaat. Pasti orang itu tidak. Oh lembaga satu terlibat. Ya. Versi lain, Ketua Umum DPMS KTM dicurigai dituduh berada di balik penggunaan tanda tangan petisi oleh pendeta DPM Andika, adiknya karena adiknya Cornelius dan pengurus RT Mamasa, terutama karena sepulang dari Kalimantan untuk mengikuti seminar moderasi beragama nasional waktu itu awal Desember, baru pertama-tama saya mendengarkan informasi itu. Saya dengan niat tulus ingin mengajak saudara pendeta Rismianto untuk menarik laporan ke kepolisian dengan pertimbangan sudah berdamai di kantor BPMS, dan saudara pendeta DPM Andika berduka karena anak terkasihnya mengalami kecelakaan yang menyebabkan iparnya meninggal sudah dikubur dan anaknya masih dirawat di rumah sakit Polewali dalam kondisi yang sangat parah waktu itu darah keluar dari hidung dan telinga, sehingga kita berusaha bagaimana supaya sidang kenapa kemudian di kantor. Jadi niat saya tulus itu.
Kami kemudian saya komunikasi, saya ajak saudara Yusmianto ke kelasnya, tapi tidak respon. Lalu kemudian belakangan baru kemudian saya tahu bahwa rupanya saya dicurigai berada di balik penggunaan kata tangan itu, dan karena itu saya berusaha untuk menghalang-halangi supaya damai saja, jangan terlihat bahwa menjadi terlibat. Setelah saya tahu ya, buat tidak apa-apa dia kena, karena kan polisi juga adalah alat Tuhan untuk kemudian bisa mengungkapkan semua. Karena ya pada ini saya curigai padahal masang penawar tulus hilang kursi dan dunia tahu kena. Pertanyaan penting Bapak Ibu bagi saya, bagi kita semua adalah ini penting sekali karena ini bisa menjadi titik menyelesaikan masalah ini. Ya. Pertanyaan penting bagi kita semua adalah apakah surat petisi tanda tangan 47 di pendeta GKI tersebut dapat mempengaruhi terbelinya atau digantikannya PJ Bupati Mamasa Bapak Dr. Yakub Solo? Jawabannya adalah sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tidak ada ya, tidak pengaruh apa? Saya explikan. Pertama, karena Bapak PJ Bupati Yakub Solo sendiri tidak mengakui pernah ada petisi pendeta-pendeta yang mendukungnya, dan kedua hasil kunjungan Bapak Ketua 1 klarifikasi ke Gubernur nanti juga akan sampaikan. Beliau menanyakan apakah ada pengaruhnya tanda tangan yang berarti terhadap diturunkannya atau digantikannya Pak Dr. Solo, dia katakan tidak ada sama sekali. Tinggal sedikit Bapak Ibu, sikap Ketum BPS GTN terhadap PJ Bupati Mamasa Bapak Dr. Yakub Solo ini betul-betul khusus Bapak Ibu, penting didengar. Sejak pengakuan Dr. Yakub Solo dilantik sebagai PJ Bupati Mamasa dan diutus GTN di Mamuju, seperti yang kami sampaikan di medsos, di klarifikasi, ya, Ketua Umum BPS GTN dan BPS GTN sangat mendukung beliau, ya, terlihat ya. Kami sangat mendukung beliau, terutama karena beliau adalah warga gereja dan pemerintah yang sah. Meskipun beliau ketika awal-awal datang ke Mamasa belum sempat berkunjung ke kantor Sinode BPS GTN karena kesibukan pelayanan. Secara pribadi komunikasi kami sangat bagus dengan beliau melalui telepon atau WA, terutama dalam hal perkembangan pembangunan kantor BPS GTN yang sempat dikunjungi oleh beliau Pak Yakub Solo waktu itu. Ya, dia kunjungi kantor kita Pak. Jadi kami komunikasi lancar dan permohonan kita kepada beliau agar sisa bantuan Pemda yang dulu 1 miliar yang sudah dicairkan pada masa Ramlan Pak Martinus 500 juta masih 500 juta sisanya itu dibantu dicairkan. Mengapa? Karena kita mau percepat ini agar bulan Januari kami BPS sudah pindah. Jadi komunikasi saya dengan Pak Pik itu bagus sekali dua-dua. Bagus Pak, ya. Dan kesepakatan terakhir dengan beliau karena kondisi keuangan daerah, sehingga beliau mengusulkan untuk setengah saja dulu. Lalu kemudian kita sepakat, dia bilang Pak Ketua, kalau begitu kita sepakat di 300 juta untuk dicairkan. Artinya yang saya jelaskan Bapak Ibu, komunikasi saya dengan Pak Yakub Solo bagus sekali, bagus, ya. Masih ada WA di sini. Namun mungkin karena kondisi sehingga belum sempat dicairkan hingga beliau mengakhiri tugas. Jadi yang 500 juta itu dan 300 juta yang dijadikan dicairkan tak sempat dicairkan. Saya lakukan, ya, dalam kepemimpinan beliau. Bagi kita lembaga, siapapun pemerintah ada yang sah harus kita hormati dan membantu kemitraan dalam pembangunan masyarakat dan warga. Kan jelas dasar hal kalian dan pemerintah adalah hal ya harus kita membangun kerjasama. Jadi Pak Yakub Solo sebagai pejabat bupati yang bisa tadi kita doakan, apalagi warga gereja kita. Tinggal sedikit Bapak Ibu. Bapak Bupati kita dulu Bapak Ramlan Badali dan Wakil Bupati Martinus Granda yang dulu harmonis, Bapak Ibu ini penting. Yang dulu diharmonis, terang-terangan saya lawan. Saya masih ketua 1, saya ciptakan lawan Mas Kok. Tetapi ketika mereka sudah terpilih dan dilantik sebagai pemerintah yang sah, kami pengurus BPS GTN, ya,
mempunyai hubungan yang sangat harmonis dan mendukungnya sebagai mitra dalam pelayanan. Sekretaris Umum DPRD yang dulu Bapak Pendeta Sumarto sangat akrab dengan Bapak Bupati Ramlan Padari. Karenanya tidak terlalu sulit bagi BPMSDM dulu mengajukan proposal dan mendapat banyak bantuan dari Pemda Kabupaten Mamasa. Bahkan pada dari sebelumnya, karena baru sebulan itu tugas gereja. Ya. Artinya apa? Halo Bapak Ibu, artinya apa? Tidaklah masuk akal dan tentu bukanlah sifat seorang hamba Tuhan, pendeta Kepala Pawat Ketua Umum BPMSDM, jika punya niat yang jahat ingin dan turut serta dalam komplotan merencanakan untuk menjatuhkan PJ Bupati Mamasa yang adalah warganya sendiri, sebagaimana tuduhan, fitnahan, penghakiman yang ditujukan kepada saya, meskipun penilaian negatif dan kritik banyak orang dalam kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan Bapak yang bersoal sebagai PJ Mamasa, kami tidak ikut-ikutan, tidak punya hak, bukan ranahnya untuk kami mengevaluasi PJ Bupati Mamasa. Artinya Bapak tidak masuk akal, saya ini hamba Tuhan, ketua sinode lepasi uang, lalu jatuhkan persoalan atau merancang. Dugaan, kecurigaan, tuduhan, fitnah, penghakiman terhadap diri saya sebagai ketua umum BPMSDM, baik oleh warga gereja, sesama pimpinan gereja, terutama warga medsos yang telah mempengaruhi mental keluarga saya, istri dan anak-anak saya, keluarga besar saya, warga kerja kita, dengan iman saya terima sebagai resiko kepemimpinan. Istri saya stres Pak, dampingan saya di pas, dia telepon saya, anak saya satu ada di rumah yang kuliah di UI, tidak pergi, ayah saya dampingi ayah di sini, saya istirahat 1 semester, saya tahu pergumulan ayah, anak saya di Sebelah, anak saya satu di Jakarta sementara ada, berikan kekuatan. Pak, ayah, kalau Anda betul-betul benar, ayah benar, jangan takut, pasti Tuhan menyertai Anda. Kalau sesuatu yang Anda, ayah lakukan, Tuhan akan menilai. Jadi itu kekuatan bukan saya. Tapi secara psikologis, keluarga memang sangat berguna. Biarlah semua kritikan dan persoalan yang ditunjukkan dan tertumpu pada pribadi saya, meskipun tidaklah lebih berdosa atau lebih jahat dari para Farisi dan ahli Taurat yang melakukannya. Penghiburan saya adalah Yesus pun harus dihukum karena dituduh melakukan kejahatan, dan Barabas yang jahat harus dibebaskan terus berkeliaran. Perlu Bapak Ibu saudara-saudara ketahui bahwa sejak persoalan ini mulai bergulir, ini penting sekali Bapak Ibu tahu, adanya demo-demo protes evaluasi kinerja PJ Bupati Mamasa Bapak Ibu Saudara itu terjadi antara Oktober November 2023 ketika kami bersama keluarga besar kami sedang melakukan persiapan hingga pelaksanaan upacara penghormatan pemakaman jenazah ayah terkasih kami almarhum Bapak B. Pawa di Rantai Bangla Statenetian, Kecamatan Balla. Banyak teman-teman yang tahu dan dengan tulus datang melayat. Terima kasih kepada perhatian dan pelayanan dan Pak Wai Mata, baik pribadi teman-teman BPS, DPS, BPPS, perwakilan jemaat-jemaat dan kelas-kelas DPM yang dengan tulus datang melayat dan melayani ibadah setiap malam, dan rombongan ketua-ketua klasis yang berkenan datang berbagi duka dengan keluarga besar kami. Puji Tuhan, saudara saya Bapak PJ Bupati Mamasa dan rombongan Pemda Kabupaten Mamasa bersama beberapa tokoh masyarakat, anggota dewan datang sebagai penghargaan kepada keluarga besar kami untuk menyatakan duka cita dan pawaimatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara dan keluarga dan semua rombongan yang menyertainya waktu itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika persoalan ini muncul, tak boleh pusat. Karena kami fokus di kampung 2 bulan Pak, September, Oktober.
Tidak ada kesempatan bagi saya rapat-rapat seperti yang didudukkan, ketemu dengan AB supaya dikasih 1,5 miliar. Tidak ada Pak. Makanya istri saya stres karena istri saya datang dari Jakarta sejak Oktober, sudah bolak-balik kita ke Bala. Lalu kemudian dia tahu persis bahwa saya tidak pernah bikin apa-apa terkait dengan persoalan ini. Tapi akhirnya saya harus menerima itu. Setelah acara orang tua kami di kampung, masih dalam pembenahan di awal bulan Desember, segera saya diperhadapkan persoalan yang sebelumnya tidak pernah saya tahu apalagi mau terlibat. Ketika pada tanggal 9 Desember malam dalam perjalanan menuju Makassar memenuhi undangan BPMSDM untuk hadir seminar nasional moderasi beragama di Balikpapan, pertama kali saya mendapat informasi tentang berdalilnya tanda tangan petisi pendeta-pendeta GTN yang mencabut dukungan terhadap PJ Bupati Mamasa Bapak Dr. Solon. Sejak saat itulah saya harus menghadapi persoalan ini sebagai pimpinan gereja, menerima banyak tuduhan, fitnah, penghakiman dari berbagai pihak. Hal yang betul-betul membuat saya kaget dan terheran-heran kenapa tanda tangan petisi pendeta-pendeta yang sama sekali tidak pernah saya tahu harus dipertanggungjawabkan kepada saya. Karena baru tanggal 9 malam itu dari WA-nya Pak James Solon saya mendapatkan pertama tanda tangan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang semua hadir di sini, di hadapan Tuhan yang mengetahui hati dan di hadapan kalian semua hamba-hamba Tuhan, saya pendeta Epatol Apawan, seorang hamba sahaya, hamba Tuhan, Ketua Umum BPMS GTN, pimpinan gereja kalian, dari tempat ini saya menyatakan bahwa semua sangkaan, dugaan dan tuduhan di kalangan masyarakat dan warga gereja dan terutama yang beredar di medsos termasuk yang menggunakan akun palsu semuanya 100% adalah tidak benar dan fitnah. Berikut ini beberapa kutipan akun palsu yang beredar di medsos yang telah berhasil dipakai oleh iblis mempengaruhi pikiran dan perasaan banyak orang secara negatif terhadap lembaga GTN dan khususnya kepada saya. Bahkan yang telah berhasil menghasut dan mempengaruhi banyak pejabat gereja, pendeta, penatua dan dekan untuk mendorong ketum BPMS GTN meletakkan jabatannya sebagai penjahat yang tertuduh, yang sangat tidak Kristiani dan tidak gerejawi karena dorongan nafsu kebencian dan rasa dendam. Akun palsu, berani minta maaf Pak. Tidak saya baca dulu. Bapak Ibu, karena sudah ada yang menyiapkan kita untuk snack, mungkin lebih baik kita ambil masing-masing snacknya. Oke. Baiknya. Oh, kita lanjutkan. Kami melanjutkan. Bapak Ibu saya baca dulu, tolong boleh. Saya baca dulu akun-akun palsu supaya Bapak Ibu tahu ini betul-betul palsu. Akun palsu yang pertama, Mawar Wahyu Ramu. Saya tulis persis seperti apa yang ada di FB. Jadi akun palsu atas nama Mawar Wahyu Ramu, kronologi surat GKI. Pendeta D menyuruh para pendeta GTN menandatangani surat dukungan kepada YS agar ditunjuk sebagai PJ dengan pertimbangan bahwa YS adalah pelayan Tuhan atau majelis gereja. Namun ternyata surat dukungan tersebut bukan dipakai untuk mendukung YS, melainkan dipakai oleh ketum pendeta DTP Kemendagri yang tidak pernah saya lakukan untuk mendukung HJMS menjadi PJ. Ternyata walaupun tidak didukung oleh BPS, ingat Bapak Ibu, BPS bukan BPMS. Mudah-mudahan bukan orang GTMI. YS lolos menjadi PJ. Setelah YS lolos sebagai PJ, kelompok BPS merasa tidak puas dan menginginkan YS digantikan oleh HJMS. Tanda pendeta D, saya tidak tahu siapa dimaksud pendeta D, memberikan tanda tangan petisi para pendeta kepada pendeta DPN masih di pasar ini. Lalu pendeta DPN menghubungi GMKI supaya menyurat ke Depdagri agar mengganti YS sebagai PJ dengan melampirkan tanda tangan petisi para pendeta dari BPS GTN. Kemudian lanjut Bapak Ibu, oknum-oknum
Tolong dengar ini, penting sekali ini. Tidak, ini harus didengar, harus didengar. Iya. Harus didengar, harus didengar. Jadi Bapak Ibu, tolong dengar ini. Oknum-oknum PDT, DTB, DDB ini dibayar, tentu dibayar. Makanya penting supaya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di medsos. Kan ini yang memprovokasi orang. Bisa nggak Pak? Saya tidak pernah ke Jakarta untuk berjumpa dengan DPP PDI seperti yang Anda kemukakan dan fitnahkan. Meskipun saya bolak-balik Jakarta, Pak, istri dan anak-anak saya masih di sana. Saya masih warga Jakarta. Tapi untuk mau ketemu DPP PDI dengan tujuan untuk menjatuhkan seperti yang saudara pendeta Markus yang baik itu tuduhkan berdasarkan informasi dari mulut, itu fitnah. Boleh? Saya hadapan minyak pendek. Saya dapat mengingatkan supaya jangan ada dusta di antara mereka. Kesimpulan dan saran usul sebagai ketua umum BPPSKD. Karena inti dan sumber masalah adalah adanya tanda tangan petisi pendeta-pendeta GTM, baik yang awalnya mendukung pencalonan Bapak Yakob Solon sebagai PJ Bupati Mamasa yang tidak diakuinya, maupun petisi pendeta-pendeta GTM oleh BPC DKI Mamasa yang mencabut dukungan kepada PJ Bupati Mamasa Dr. Solon meskipun jelas-jelas telah melanggar kode etik pendeta. Ini dari saya, usul saya. Ternyata tidak ada sekali pengaruhnya terhadap terpilihnya Bapak Yakob Solon sebagai PJ Bupati Mamasa. Beliau tidak tahu dan tidak mengakui adanya petisi itu, maupun penggantiannya sebagai PJ Bupati Mamasa sebagaimana info PJ Gubernur melalui Ketua 1, sehingga setelah semua persoalan ini kita selesaikan, kita diskusikan, kita clearkan, usul saya sebagai Ketua Umum BPPSKDM yang merasa sama sekali tidak terlibat dalam persoalan yang dituduhkan meskipun tidak ada pengaruhnya, agar persoalan ini kita abaikan dan letakkan di hadapan Tuhan dan menjadikannya sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi kita semua, bagi keutuhan, bagi kesatuan gereja kita ke depan, gereja terima masa. Kita saling mengampuni, saling berdamai sebagai hamba Tuhan, kenakanlah damai sejahtera Allah sebagai pengikat yang mau bersatu. Maksudnya begini, karena ternyata tak ada pengaruh dari tanda tangan lain, baik mendukung maupun menjatuhkan, yang menjadi persoalan. Jadi pelajaran bagi kita, meskipun ini melanggar etik para pendeta. Meskipun semua tuduhan dan fitnah kepada saya dan BPPSKD tidak benar alias fitnah, namun sebagai hamba Tuhan dalam kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka melalui kesempatan ini saya atas nama pribadi dan sebagai Ketua Umum BPPSKD menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulus dan sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, dan diaken, dan seluruh jemaat SGTN atas semua kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan saya, dan atas semua yang telah merasakan dan pemikiran dan perasaan seluruh warga GTN dimanapun di seluruh Indonesia. Saya juga lemah, Pak. Mungkin ada hal-hal yang saya anggap benar, anggap baik, belum tentu baik bagi orang lain. Tidak ada orang yang sempurna. Saya juga tahu saya punya kelemahan dan keterbatasan. Jika ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak pas, tidak sesuai, khususnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya minta maaf di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu. Tetapi apa yang dituduhkan di medsos itu betul-betul adalah fitnah. Makanya saya prom di hadapan Tuhan dan tidak ada beban. Bapak bisa lihat dari face saya. Mari kita saling memaafkan, saling mengampuni, saling merangkul, tinggalkan kebencian, tinggalkan dendam, tinggalkan iri hati, amarah, fitnah, perpecahan, dan kita kuatkan dan kokohkan kembali persekutuan kita, gereja dalam masa yang utuh, mandiri, dan misioner, dan kita bersatu di Pilkada 2024 mendatang. Demikian, salam sejahtera
dan Sony Neo Gloria masa 23 Januari 2024 dan iring salam dan doa Pendeta Kepatola Pawa Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode. Jadi Bapak Ibu sengaja sampaikan itu supaya kronologis ini jelas, dan Bapak Ibu juga sudah mempertanyakan hal yang perlu dipertanyakan. Sekali lagi kita komunikasi, kita dialog dan kita selesaikan persoalan ini secara gerejawi. Data bahasa siap lewat. Terima kasih. Iya, banyak terima kasih Pak Ketua Umum PPSI yang sudah memberikan informasi, klarifikasi, bahkan pernyataan pribadi terkait apa yang menjadi pokok pergumulan kita bersama saat ini. Bapak Ibu, hamba Tuhan yang kami kasihi hormati, jadi kami mohon kesabaran dalam menyimak setiap informasi yang disampaikan supaya nantinya ada menjadi bahan pembanding kita dalam respon, lalu kemudian melahirkan apa yang menjadi kesimpulan dari percakapan kita sepanjang hari bahkan malam sebentar. Jadi ini sifatnya pertemuan bukan sidang, jadi tidak ada keputusan yang akan kita ambil, yang ada adalah kesimpulan yang bersifat rekomendasi bersama. Dan sebelum kita melanjutkan untuk informasi selanjutnya dari Pak Saiful, Bapak Ibu yang belum mengambil air ataupun snack disilahkan, dan kita bisa kembali ke tempat kita. Jadi yang sudah menikmati, yang selamat